ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Penghasilan, kalau kita sering mendengar dalam nasihat-nasihatnya bahwasanya pusat itu punya banyak, misalnya pengelolaan kebun cengkeh, kebun teh, kemudian pom bensin, apalagi pertambangan, kemudian kapling-kapling dan sebagainya, yang ketika mencari modalnya untuk membangun itu mengatasnamakan jamaah. Artinya ini punya jamaah, ini punya jamaah, ini punya jamaah, kebun itu punya jamaah, ini punya jamaah, kebun teh punya jamaah nih. Ya, ketika mencari modal itu kaplingan juga punya jamaah. Kalau memang itu diperuntukkan untuk komersil, seharusnya jamaah juga tahu keuntungannya. Mengapa ketika mau mengadakan mengatasnamakan jamaah, namun jamaah sama sekali tidak pernah ngerti keuntungan berapa, sekian berapa. Pembuktiannya gampang. Buktinya wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sihat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah kita masih semangat walaupun di bulan Ramadan, walaupun di bulan yang banyak terfokus dalam urusan ibadah, baik puasa, sholat tarawih, membaca Quran dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Namun ribat aklis salim tetap sesuai dengan komitmen, tetap insyaallah biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan terus semangat untuk membuka akal sehat, untuk beramal ma'ruf, untuk mengajak, untuk menyadarkan pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Banyaknya yang hijrah, banyaknya yang keluar tentunya menjadi sebuah momok tersendiri, menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi pusat Islam Jamaah Cokam 354, di mana pendapatan, penghasilan, pemasukan tentunya akan merosot lebih jauh dibanding ketika tidak ada gerakan, tidak ada gebrakan, tidak ada gelombang hijrah yang begitu luar biasa seperti akhir-akhir ini. Akan terasa sekali jumlah jamaah yang menyusut dan jumlah pemasukan yang menyusut. Namun jumlah jamaah menyusut bukanlah sebuah ya kayaknya enggak. Menurut mereka selalu mengatakan tidak mungkin jamaah akan menyusut, dia akan terus bertambah, setiap bulan akan tambah. Namun yang pasti penghasilan menyusut itu iya. Apa faktor penghasilan, apa faktor pemasukan pusat menjadi menyusut? Yang pertama memang perekonomian di akhir-akhir ini semenjak pandemi, kita akui juga begitu berbeda dengan sebelum pandemi Covid. Nah, tentunya jamaah-jamaah juga merasakan. Jadi kalau bahasanya angel golek sandang pangan, golek rezeki rada angel, bahasa gitulah. Para pengusaha-pengusaha juga berusaha memulihkan usahanya
yang katanya sih belum stabil dan lain sebagainya. Selain itu juga masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, yang tak mungkin lepas, tak bisa dipungkiri adalah banyaknya yang keluar yang hijrah. Banyaknya yang keluar yang hijrah dari Islam Jamaah membuat pendapatan pemasukan Islam Jamaah akan semakin menurun drastis. Terutama kita akui bahwa yang keluar, yang metu adalah para aghnia. Kebanyakan para aghnia dan para mubalik sudah menjadi indikasi atau sudah menjadi pernyataan mereka mengatakan bahwasanya JRK mantan kae golongane Khalil sak kanca-kancane kae sing diserang siji wong sugih, nomor loro para mubalik wong-wong pinter, orang-orang pinter dan wong-wong sugih, katanya menurut prediksi, menurut apa yang telah disampaikan oleh para pengurus-pengurus untuk mewaspadai. Masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, bukanlah tujuan kami untuk mengejar, untuk mengajak, untuk menarik orang-orang kaya serta mubalik, bukanlah tujuan utama kami seperti itu, bukan. Kita dakwah bersifatnya umum kepada siapa saja, monggo. Aghnia oke, duafa oke, para pengurus oke, para royah atau rakyat biasa oke. Semua kita terima, semua kita senang atas sadarnya dengan kita ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang atas kedatangan kalian, atas kehidupan yang baru yang terdoktrin puluhan tahun kemudian lepas dari doktrin, ada sebuah kehidupan baru. Ya, maka para pengurus pusat terutama mengatakan bahwasanya JRK KS yang diserang, yang diajak wong sugih, aghnia, orang-orang kaya, kemudian wong pinter, mubalik sing kritis. Memang kalau kita lihat di lapangan memang terjadi seperti itu, kenyataannya seperti itu. Yang hijrah rata-rata adalah, bukan rata-rata ya, banyak di kalangan aghnia, baik aghnia super maupun aghnia yang paling bawah mungkin ya. Artinya aghnia paling bawah itu aghnia tingkat kelompok. Kemudian juga para mubalik kelompok, mubalik desa, mubalik daerah, sampai mubalik pusat pun juga ikut meramaikan hijrah, bahkan menjadi pertama kali atau membongkar, mentakdil syubhat yang selama ini kita yakini. Masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, tapi pusat sebenarnya tidak kehabisan sumber mata uang. Kalau kita sumber uang, saya katakan sumber penghasilan. Kalau kita sering mendengar dalam nasihat-nasihatnya bahwasanya pusat itu punya banyak, misalnya pengelolaan kebun cengkeh, kebun teh, kemudian pom bensin, apalagi pertambangan, kemudian kapling dan sebagainya, yang ketika mencari modalnya untuk membangun itu mengatasnamakan jamaah. Artinya ini punya jamaah, kebun itu punya jamaah, ini punya jamaah, kebun teh punya jamaah nih. Ya, ketika mencari modal itu, kaplingan juga punya jamaah. Kalau memang itu diperuntukkan untuk komersil, seharusnya jamaah juga tahu keuntungannya. Mengapa ketika mau mengadakan mengatasnamakan jamaah, namun jamaah sama sekali tidak pernah ngerti keuntungan berapa, sekian berapa. Pembuktiannya gampang. Buktinya gampang. Kenapa? Kan nggak perlu disampaikan tat. Oh nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi pembuktiannya gampang. Ketika Anda terus-menerus meminta infak persenan 10%, berarti menandakan sebenarnya usaha itu hanya kamuflase atau bahkan nyaris tidak menguntungkan. Aneh kan? Inilah sumber-sumber penghasilan pusat sebenarnya, penghasilan Islam jamaah. Kalau kita telisik, jadi ini wae jamaah, pom jamaah. Apalagi ya, ada pom itu beberapa pom itu berapa? Ada 4 atau 5 pom, insyaallah kalau nggak salah ya. Kemudian usaha-usaha yang lain yang super besar dulu, apalagi sekarang mungkin lebih besar lagi, banyak pengusaha-pengusaha. Ya, ketika
ketika saat aktif atau ketika membeli atau menanam saham di situ diatasnamakan sebagai punya jamaah. Tetapi nyaris tidak ada pelaporan, tidak ada hasil berapa, untungnya berapa, rugi berapa, seandainya pun rugi. Dan terus menerus minta terus pemasukan dari jamaahnya. Seharusnya adanya usaha jamaah itu kan ya sudah. Seperti kawan-kawan di Muhammadiyah misalnya, kan punya amal usaha itu kan banyak amal usahanya, mulai rumah sakit, mulai kampus, sekolahan, kemudian mungkin sampai supermarket barang enek, banyak sekali PKU. Ada amal usaha. Sehingga putaran organisasi maupun majma'nya perkumpulannya cukup disuplai oleh hasil dari amal usaha itu. Tapi di dalam Islam jamaah kan tidak. Ketika memperbanyak aset, mengatasnamakan asetnya jamaah. Iki asetnya jamaah, iki usahanya jamaah. Ada kopi, yang lagi tren itu ada kopi. Ada itu minyak ikan itu yang katanya mendapat doanya Bapak Imam langsung. Ya. Produk-produk itu ya. Kemudian ada teh hijau. Ada apa lagi? Yang di brand ikut brandnya brand pusat semua. Lalu mesti diembel-embeli dapat doanya Bapak Imam. Ini minyak ikan ini, kapsul minyak ikan ini mendapat doanya Bapak Imam. Ya. Mendapat doanya Bapak Imam. Oh, kucingnya, pus, sini, ngagetin aja. Ya. Mendapat doanya Bapak Imam. Ini kan sebuah usaha sebenarnya. Ada kopi, akhir-akhir ini kopi yang dipromotori, yang iklannya banyak di endorse-nya imam-imam daerah itu. Wah. Akhir jamaahnya minum, maksudnya seperti itu. Endorse murah banget, endorse imam daerah dikasih satu bungkus diminum imam daerahnya, lalu dilihat oleh jamaahnya menjadi apa? Jamaahnya iki kopi mendapat doa nih Bapak Imam. Itu kan usaha seperti itu. Ya. Seperti itu kan usaha badan usaha dari Islam jamaah. Ya kalau seperti itu mengatasnamakan jamaah. Tapi sampai sekarang kita untungnya di berapa, untungnya bagaimana, enggak pernah dilaporkan. Yang ada terus menerus setiap bulan terus minta terus. Masa usaha jaluk modal terus, enggak pernah untung. Ya setidaknya berhentilah untuk mintanya dengan memanfaatkan keuntungan berbagai macam amal usaha ya tadi yang saya sebutkan tadi, mulai pom bensin dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ini fenomena atau ini kejadian yang perlu diketahui oleh para warga, para jamaah Islam jamaah. Anda segera menghentikan dan menghentikan setoran ke pusat. Saya tidak mengatasnamakan infak ya, setoran ke pusat aja. Infak 10% yang Anda namakan infak 10% itu hentikan, kemudian menanyakan apa gak jalan dengan keuntungan jamaah, keuntungan usaha-usaha pusat untuk memutar, untuk menggerakkan, untuk memodali atau untuk membiayai pergerakan di pusat. Masa minta jamaah terus? Ya, masa minta jamaah terus? Masa gak untung sama sekali? Itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ya, lagi-lagi memang orientalisnya dalam masalah harta, orientalisnya dalam masalah keuangan, orientasinya adalah masalah duit, ujung-ujungnya duit. Maka apapun juga bisa dijadikan menjadi duit. Apa jadi duitnya? Supaya apalagi jamaahnya notabene jamaah yang taat. Nah, yang taat, yang sangat sami'na wa ata'na, sangat taat sekali. Maka tentunya ya sangat mudah sekali. Nah. Oke. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, insyaallah demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم